Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulan ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydhan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan, kita selalu mengingat-ingat bahwa kewajiban kita setelah Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita adalah hendaknya kita senantiasa bersyukur. Walaupun nikmat yang Allah berikan tersebut masih kurang dari apa yang kita inginkan. Sekarang kita sedang diberikan barangkali satu hal yang menurut kita ujian, yaitu diberikannya hawa nafsu. Mungkin ada yang 38 derajat, 40 derajat, 41 derajat. Walaupun hal itu menurut kita kadang sesuatu yang menyiksa, tetapi ketika kita bersyukur, bisa jadi itu menjadi sebuah nikmat tersendiri. Buktinya dengan panas tersebut, ketika kita mencuci pakaian tidak menunggu waktu lama untuk kering, sehingga kebelan es selaris dan lain sebagainya. Maka sebenarnya dari apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, baik itu berupa nikmat, yang Allah tuntut dari kita adalah dari musibah dan nikmat tersebut bagaimana kita bisa menjadikan kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat musibah, ya kita semakin dekat. Dapat nikmat, kita juga semakin dekat. Dapat musibah, kita semakin dekat kepada Allah dengan cara kita bersabar. Dapat nikmat, kita bisa semakin dekat lagi kepada Allah dengan bersyukur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan masuk kepada materi yang akan kita bahas, di sini saya masih memiliki hutang dari suatu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Hartini. Tahu nama? Pembuatan tahu. Nah, pembuatan saya dijawab awal. Beliau menanyakan, Ustaz, ketika ada orang yang pingsan, maka bagaimana cara dia mengganti sholat? Apakah diganti sholatnya semua, atau diganti sebagian, atau dikosor, atau seperti apa? Nah, kemudian ketika saya cari-cari nas hadis ataupun tuntunan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyebutkan secara khusus untuk orang-orang yang pingsan melebihi 1 hari bagaimana cara dia mengganti sholat. Secara langsung tidak ada. Sehingga hal ini karena tidak ada dalil yang langsung menunjukkan tata cara penggantiannya, maka cara untuk mencari jalan keluar adalah dengan ijtihad. Nah, cara ijtihad yang digunakan karena tidak ada dalil secara langsung itu adalah dengan qiyas. Sehingga ketika menggunakan qiyas ini,
bisa jadi dari satu ulama dengan ulama yang lain punya kesimpulan hukum yang berbeda. Sekarang kalau kita bahas dari dalil-dalil yang ada yang menyebutkan bagaimana seseorang mengganti sholatnya. Yang pertama, ketika ada perempuan yang datang bulan atau nifas, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita dahulu tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tetapi kita diperintahkan Nabi untuk mengqadha kebalik. Dulu kita diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Sehingga untuk perempuan yang haid atau nifas memasuki bulan Ramadan, maka dia berpuasa adalah tetap menggantinya. Tetapi untuk sholat maka tidak perlu diganti. Nah, sehingga untuk ulama yang mengkiaskan orang yang pingsan kepada perempuan yang haid atau nifas, itu adalah maka dia tidak perlu mengqadha sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang orang yang terlupa dari mengerjakan sholat atau orang yang tertidur ketika mengerjakan sholat. Bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk? Beliau mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur kemudian melewatkan satu waktu sholat atau lupa mengerjakan sholat, falyusalliha idza dzakaraha. Ketika dia ingat belum sholat, maka hendaknya dia melakukan pada waktu itu juga. Sehingga orang yang lupa atau orang yang tidur tetap harus melakukan sholat. Kemudian para ulama yang mengkiaskan orang yang pingsan dengan dalil yang kedua ini, berarti orang yang pingsan sekalipun juga tetap harus mengerjakan sholat. Sehingga di sini ada ikhtilaf. Nah, sekarang bagaimana kita memandang adalah kita tidak membuang semua dalil dan kita akomodir semuanya. Artinya, ketika pingsan itu hanya dalam waktu yang singkat, misalkan berapa? 12 jam. 12 jam itu kalau misalkan dimulai dari jam 6 sore bangun jam 6 pagi, melewatkan berapa kali sholat? 3 kali sholat. Maka karena itu masih sangat ringan, tetap mengganti 3 sholat yang ditinggalkan. Tapi kalau ada orang yang pingsannya 6 bulan, koma ya. Ada orang yang koma selama 6 bulan, ketika dia bangun, ketika dia sadar, maka tidak perlu mengqadha sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan, yassiru wala tu'assiru, ringankanlah, jangan diperberat. Sehingga itu jawaban untuk menjawab pertanyaan beliau, apakah harus qadha ataukah harus tidak, dilihat dari waktunya dan berapa kali sholat yang ditinggalkan. Nah, kalau pendek dan masih ringan, ya maka tetap diganti. Tapi kalau panjang dan memberatkan, maka tidak perlu diganti. Sekarang kita masuk pada pembahasan kitab Al-Kabair. Jadi dosa judi atau dalam bahasa Arab itu bisa disebut al-maisir atau al-qimar pakai qaf. Itu dalam kitab Al-Kabair disebutkan pada Al-Kabiratul Ishrun, dosa besar yang ke-20. Padahal kalau kita masuk dari awal mungkin belum ada 10 kali. Kau tekan dosa besar ke-20. Nah, karena
saya merasa bahwa perbuatan ini sangat dekat dengan di sekitar kita. Banyak di antara kita orang-orang yang terjerat dalam perjudian, sehingga untuk menyadarkan atau membuat keyakinan kita semakin kuat untuk tidak ikut orang-orang yang berjudi, maka kita bahas dalam kitab Al-Kabair yang biasanya kita kaji. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahullahu bi ulumihi fi kitabihi bid-daraini amin. Mu'allif mengatakan dalam kitab beliau, Al-Kabiratul Ishrun Al-Qimar, dosa besar yang ke-20 adalah dosa judi. Beliau mengawali dengan suatu ayat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, bahwasanya khamr, wal maisiru, dan juga judi, wal ansabu, dan juga patung, wal azlamu, dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu semua najis, mina amali syaitan, dari perbuatan setan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan falah, artinya keberuntungan. Kalau falah artinya petani. Jadi saya ngajar itu ampun fase-fase. Hayya 'alal falah, mari jadi petani. Itu kalau falah. Tapi kalau falah artinya kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Lah ayat ini Bapak Ibu sekalian tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya memberi peringatan kepada orang-orang jahiliyah tentang khamr dan juga judi. Jadi suatu saat para sahabat itu ketika mereka sudah semakin mantap lagi imannya, melihat kebiasaan masyarakat yang terbiasa dengan perjudian, terbiasa dengan minum-minuman keras, meminta fatwa, meminta pendapat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah para sahabat mengatakan, bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang dua hal. Yang pertama tentang khamr, yang kedua tentang judi. Qul fihima ithmun kabirun, katakanlah wahai Muhammad, di dalam khamr dan juga judi itu ada keburukan, ada dosa yang banyak. Tetapi selain itu Allah sebutkan wa manafi'u linnas, dan ada manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, sedangkan dosanya, sedangkan keburukannya itu lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya. Lah ketika kita melihat ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamr, di dalam judi itu selain ada banyak keburukan, ternyata ada manfaatnya. Kira-kira khamr dan judi ini manfaatnya apa? Kenapa? Dan anget, dan gaya, menghilangkan masalah, apply atau berhibur. Itu manfaat yang dipikirkan oleh orang-orang. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan di dalamnya ada manfaat.
Tetapi Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa dalam khamr, dalam judi itu ada manfaatnya, bukan karena memang benar-benar dua hal itu ada manfaatnya. Tetapi apa? Orang-orang ketika itu berpikir judi dan khamr itu ada manfaatnya. Padahal kalau kita melihat dari manfaat-manfaat khamr atau perjudian, misalkan apa? Minum khamr itu katanya menghangatkan tubuh. Dia ngomong betul? Iya, katanya. Berarti kan belum ada yang minum. Katanya khamr itu bisa menghangatkan tubuh. Tetapi menghangatkan tubuh itu bisa jadi menjadi satu sebab adanya mudarat yang lebih banyak. Apa manfaat dari khamr itu apa? Menghilangkan masalah. Itu manfaat yang mereka pikirkan. Tapi sebenarnya manfaat itu menjadi pintu dari mudarat yang lainnya. Sehingga Allah untuk meredam mereka agar tidak langsung frontal dengan ajaran Islam itu diredam. Nah, sehingga ada satu ini hadis atau apa saya kurang tahu. Jadi dikatakan di sana khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah kepada manusia. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Kalau mereka masih kecil ya pakai bahasa anak kecil. Kalau jamaahnya orang tua-tua ya nganggo basa Jawa. Kalau jamaahnya itu orang-orang kampus ya pakai bahasa Latin. Jadi menyesuaikan dengan apa? Siapa yang diajak bicara. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam ayat ini. Termasuk Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa ketika ada suatu adat yang sudah melekat di tengah masyarakat, adat itu jelek, adat itu buruk, adat itu jauh dari ajaran Islam, cara memperingatkannya adalah tidak langsung mengharamkan hal tersebut, tetapi bisa jadi dengan nasihat-nasihat yang ringan terlebih dahulu, tetapi yang disadarkan adalah akal-akal mereka. Sebagaimana Allah tadi sebutkan, ketika ada suatu perbuatan yang di dalamnya ada manfaat dan juga mudaratnya, tetapi mudaratnya itu lebih besar. Dan itu secara akal hati nurani itu harusnya dijauhi atau diserikan. Harusnya dijauhi. Suatu perbuatan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tidak perlu dikatakan perbuatan itu haram, harusnya perbuatan itu dijauhi. Ngerti nggih? Sepakat? Sepakat mboten? Sepakat. Contohnya rokok. Sepakat. Kamu sepakat. Karena kita lanjutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat tadi, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut la'allakum tuflihun, agar kalian semua bisa beruntung. Lah ini Bapak Ibu sekalian menyanggah dari apa yang difikirkan oleh orang-orang Arab jahiliyah tadi, yang awalnya mereka menganggap khamr dan judi itu ada manfaatnya. Kalau jualan khamr karena banyak yang senang, itu laku keras. Kalau laku keras, badine saya oke. Nek badine saya oke, tabungannya saya oke. Saya tambah. Itulah manfaat yang mereka pikirkan dan itulah keberuntungan yang mereka pikirkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Arab ketika itu, fajtanibuhu. Kalau kalian pengen benar-benar beruntung, itu bukan dengan khamr atau maisir. Tetapi apa? Dengan menjauhi khamr, dengan menjauhi maisir, itulah
yang sebenarnya orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita perhatikan dengan seksama, kayaknya nggak ada kalimat yang meden-medeni nggih. Ya mboten enten. Supaya kalian jauhilah judi, jauhilah khamar supaya kalian bisa beruntung. Seolah-olah tidak ada yang takut, tidak ada yang menakutkan. Berbeda dengan orang yang dalam kajian kita kemarin, orang yang dia meremehkan sholat. Kalau orang yang meremehkan sholat, kemarin balasannya apa? Fasaufa yalqauna ghayya. Dia akan mendapatkan ghayyun, lembah yang tempatnya berada di neraka. Ini itu kan ngeri. Atau tentang orang yang berzina. Barang siapa yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Itu kan ngeri. Tetapi khamar dan juga judi, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam pengharaman dua hal ini tidak menyebutkan suatu hal yang ngeri. Allah hanya sebutkan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kalian bisa beruntung. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau tetap melakukan dua perbuatan itu, maka kalian akan jadi orang-orang yang rugi. Rugi, bangkrut gampang, tinggal cari usaha yang lain. Itu pola pikir kita. Kalau kita hanya melihat tentang untung dan juga rugi. Tetapi misalkan kita sambungkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Berarti untuk mencari rezeki Bapak Ibu sekalian, niku Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cara. Dan untuk mengambil uang dari satu orang kepada orang yang lain pun, mengambil barang dari satu orang kepada orang yang lain pun, Allah juga sudah kasih cara. Caranya apa? Bagaimana kita bisa mengambil harta orang lain sesuai yang Allah tunjukkan perintahnya? Dengan cara jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Nah sekarang ini dalam jual beli Bapak Ibu sekalian, itu ada dua kemungkinan. Ketika jual beli itu sah, maka terjadi nufudun. Kalau jual beli itu fasik, maka ghairu nufudin. Atau dalam bahasanya Syekh Imriti itu wadhab itu sahihi ma ta'allaqa bihi nufudun wa i'tidadun mutlaqah. Dan tentang pengertian sahih, pengertian sah itu apa? Ma ta'allaqa bihi nufudun wa i'tidadun. Suatu hal yang ada kaitannya dengan nufud. Apa itu nufud? Nufud adalah ketika akad jual beli itu sah, maka dampak dari jual beli itu juga akan berlaku. Ketika suatu akad itu sah, maka konsekuensi dari akad itu berlaku. Berarti sebaliknya, ketika jual beli atau suatu akad itu tidak sah, maka konsekuensi tidak berlaku. Nah sekarang kalau contoh jual beli yang berlaku itu dari si fulan A dengan si fulan B, itu saling jual beli. Si A punya uang, si B punya barang. A dengan B berakad untuk menukarkan barang dengan uang mereka. Ketika barang ini sah, jual beli ini sah, maka uang berpindah ke tangannya si B, barang berpindah ke tangannya si A. Sehingga si A menggunakan
barang itu bebas karena milik dia. Si B mau menggunakan uang ini bebas karena milik dia. Ketika jual beli ini tidak sah, maka sebenarnya kepemilikan barang ini tidak bertukar. Sehingga si A punya uang, si B punya barang. Karena di dalam jual belinya tidak sah karena mungkin ada sesuatu yang rusak di dalamnya, ada gharar di dalamnya, atau dilakukan ketika azan sholat Jumat. Lah, maka dua barang ini kepemilikannya tidak berubah. Sehingga barang yang dibawa oleh si A adalah barang yang dimiliki oleh si B. Barang yang dimiliki oleh si B adalah statusnya milik si A. Ketika barang yang bukan miliknya ini digunakan, maka barang ini sama saja barang yang haram. Menggunakan barang yang bukan barang milik dia. Loh, kenapa? Kan sudah jual beli. Lah, kan jual belinya nggak sah. Kan sudah tukar menukar, kan karena ada gharar sehingga jual belinya tidak sah. Lah, karena tidak terjadi pergantian kepemilikan, yang dipakai adalah harta milik orang lain. Sehingga ketika harta ini dikembangkan, misalkan uang, labanya dikembangkan. Nah, maka harta yang semakin besar ini walaupun didapatkan dari jual beli, tetap harta itu diawali dari yang haram, bertambah besar dengan sesuatu yang haram. Maka setiap dimakan makanan itu haram masuk ke dalam perut seseorang. Nah, kalau kita sambungkan sampai ke sana, maka akibatnya akan ngeri. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena bisa jadi kita tidak sadar memakan sesuatu yang haram. Dan ironisnya, di sekitar kita atau bahkan kita sendiri, kalau ada orang makan babi, ini mungkin hatinya masih apa nih? Bergejolak, ini babi haram. Atau makan daging anjing, itu hatinya masih bergejolak. Kenapa? Karena binatang itu, daging itu secara zat haram. Banyak orang yang bisa menjauhi. Tetapi ketika harta berupa harta yang secara zatnya halal, tetapi didapatkan dari cara yang haram, itu kita seringkali tidak sadar. Mungkin kalau ini rodok syubhat ini, yang gak ada yang butuh ya sisan. Istisyafi masuk orang dilanjuti, iman-iman ya. Nah, makanya seperti kemarin delalang, karena pulau ini pun nyuwun kon mbasne kuota. Pulau buka M-Banking, kaget Pak. Lho kok tambah? Bojoku lho nggih langsung, alhamdulillah transferan. Ibu-ibu toh, di kantor transferan kan langsung bunga. Alhamdulillah. Nggih kula matur ngeten. Sik aja dienggo sik. Digenahke sik iki duwite sapa? Dienggo urusan apa, nek wis genah lagi dienggo urusane dhewe. Maka setelah itu saya buat status. Ada yang komen macam-macam, tapi satu hari setelahnya belum ketemu. Saya pikir-pikir lagi, kayaknya nggak ada muamalah dengan siapapun. Transferan dari wali santri mboten mungkin. Nah, akhirnya kalau pikir-pikir, kayaknya dari satu sumber. Nah, ketika di cross check ternyata dari sumber tersebut, alhamdulillah. Nah, harta itu sudah jelas halal, maka setelah itu baru saya gunakan. Itu Bapak Ibu sekalian, kenapa khomer, kenapa judi ini dimasukkan sebagai dosa yang besar. Nah, sekarang untuk pengertian judi itu sendiri, wal maisiru huwa, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, yang dimaksud dengan maisir atau bahasa lainnya tadi apa? Qimar. Judi itu terjemahan ya. Bahasa lainnya qimar. Itu adalah jami'ul mughalabatil lati fiha iwadun minal janibaini kal murahanah. Semua permainan-permainan, semua pertandingan-pertandingan allati fiha iwadun minal janibaini, yang mana dalam pertandingan tersebut ada pengganti, ada taruhan
ada iuran dari masing-masing orang yang bermain dengan permainan tersebut. Ini kata Syekh As-Sa'di. Sehingga Bapak Ibu sekalian, judi itu, suatu muamalah itu terhitung sebagai judi ketika memenuhi 3 unsur. Yang pertama ada permainannya, yang kedua ada taruhannya, yang ketiga ada pemberian harta dari siapa yang kalah kepada siapa yang menang. Contohnya apa? Banyak sekali kalau kita lihat di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Misalkan dalam suatu saat, di satu waktu, ini seorang anggota majelis tajih pimpinan pusat dari divisi fatwa. Beliau Ustadz Wawan Gunawan Abdul Wahid, dosen kula dulu. Ketika ditanya tentang hukum capit boneka, bagaimana hukum capit boneka itu, Pak dosen? Ya, beliau menjawab, secara resmi dari majelis tajih belum mengeluarkan tentang hukum capit boneka, apakah halal, apakah haram. Tetapi beliau menjelaskan dengan pandangan beliau sendiri. Tetapi hukum capit boneka itu adalah haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur-unsur perjudian, ada unsur untung-untungan. Nah, unsur perjudiannya di mana? Unsur perjudian itu adalah ketika seseorang memberikan uang, kemudian diberikan barang seharga uang tersebut, maka itu namanya jual beli. Jual beli yang sah, jual beli yang bagus. Tetapi kalau capit boneka, itu orang membeli koin, kemudian koin itu dimasukkan ke kotak, terus dibuat mainan yang bisa mengeluarkan boneka, dapat boneka. Yang nggak bisa, dapat apa? Dapat sial, dapat rugi. Nah, jadi di sini ada unsur apa? Untung-untungan. Jadi sama-sama bayarnya, si pemilik permainan itu sudah urun boneka, kemudian pihak yang bermain urun koin, urun uang, urun bayar. Tetapi dari dua belah pihak ini semuanya tidak ada yang menjamin mendapatkan barang yang setimpal. Bisa jadi si penjual yang rugi, bisa jadi si pembeli yang rugi. Jadi apa? Siapa yang menang, itulah yang mendapatkan harta yang mereka taruhkan. Kalau ternyata yang bermain tidak bisa mengeluarkan bonekanya, maka status koinnya tadi milik yang punya boneka. Nah, sehingga karena di sini ada unsur untung-untungan, maka beliau menyebutkan capit boneka termasuk haram karena ada perbuatan perjudian di dalam perbuatan itu. Contoh yang lain, misalkan teng mriki mbok menawa enten sing seneng mancing nggih. Enten. Mancing iwak napa mancing emosi? Mancing ikan. Lah kemudian salah satu praktek untuk beberapa orang itu ketika semuanya bareng-bareng mancing di suatu belumbangan yang ada airnya. Nah, buat gayung-gayung itu semua urun 15.000, 20.000, 25.000 atau nominal yang mereka sepakati. Kemudian untuk dibelikan ikan semuanya dimasukkan di dalam kolam. Ketika ikan dimasukkan di dalam kolam semuanya mancing. Siapa yang nanti umpannya dimakan ikan, maka ikan itu adalah milik orang yang dapat. Kira-kira wong nek 100 mancing kabeh niku oleh kabeh napa mboten? Bisa jadi oleh kabeh, bisa jadi tidak dapat semuanya. Bisa jadi sebagian dapat, bisa jadi sebagian tidak dapat.
Sehingga di sini ada apa? Ada unsur ketidakjelasan. Kecuali misalkan semua iuran 15.000, urun kabeh tukok iwak dilebokne. Setelah itu wis nggo gayeng-gayeng awake dhewe mancing. Mancing semuanya mancing. Lah nanti hasil ikan yang didapatkan itu semua dikumpulkan jadi satu, digoreng bareng-bareng, dibakar bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Nah, itu baru namanya kebersamaan. Bukan perjudian. Tapi kalau ikan yang tadi diambil oleh orang yang umpannya dimakan oleh ikan, maka itu termasuk dalam perjudian. Karena apa? Ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan inilah kenapa judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjadikan orang lain itu mendapatkan kerugian. Walaupun orang yang bermain judi, baik judi online atau judi offline, niku tidak sadar kalau menerima kerugian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita ambil contoh yang lain. Nah, ini kita sudah lewat di bulan Agustus. Bulan Agustus niku biasanya marak ada kompetisi-kompetisi atau ada event-event yang dalam kompetisi dan event tersebut diminta iuran atau diminta harga tiket masuk untuk pembelian tiket sekian ribu, 5.000 untuk beli tiket. Kemudian dari hasil penjualan tiket tersebut semuanya dikumpulkan, dibelikan untuk hadiah. Lah kemudian dari hadiah hasil dari iuran bersama, kemudian dikocok, dicari siapa yang nomornya keluar, itulah yang dapat hadiah. Nah, ini memang tidak ada permainan di dalamnya, tapi karena adanya undian, yang undian di sini ada unsur maisirnya, sehingga hal ini juga diharamkan. Sehingga misalkan ada event yang di dalamnya ada hadiahnya, kemudian pesertanya diminta untuk membayar, maka hadiah tidak boleh diambilkan dari uang administrasi yang dibayarkan oleh peserta. Terus didapat dari mana? Bisa dapat dari sponsor atau meminta orang yang tidak ikut dalam acara tersebut, yang tidak mengharapkan hadiah itu kembali kepadanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain judi diharamkan karena merugikan orang lain, judi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitan, hanyalah setan itu menghendaki an yuqi'a bainakumul adawah, untuk memasukkan di dalam diri-diri kalian satu permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, fil khamri wal maisir, di dalam khamr dan juga orang-orang yang bermain judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Kemudian dari khamr dan judi tersebut bisa memalingkan kalian dari menyebut Allah, dari zikrullah, wa anis sholat, dan dari mengerjakan sholat. Fahal antum muntahun, maka kenapa kalian tidak mau berhenti dari melaksanakan judi atau meminum khamr? Pada ayat yang ke-91 ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah sebutkan judi dan khamr dan memiliki patung serta mengundi nasib dengan anak,
panah itu diharamkan karena perbuatan itu seperti perbuatannya setan. Lah kemudian Allah menyebutkan tujuan setan. Tujuan setan itu apa? Untuk membisikkan di dalam diri kita permusuhan dan juga kebencian kepada orang lain. Maka dari adanya khamr, dari adanya judi itu kalau dianggap ada manfaatnya, salah satu mudarat yang didapatkan dari dua hal itu, orang akan mudah membenci orang lain. Orang akan mudah bermusuhan dengan orang lain. Selain itu yang lebih parah kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Yang paling parah dari judi dan khamr adalah memalingkan kita dari dzikrullah, menyebut nama Allah. Napa enten wong niku pas judi kali khamr kalah terus istighfar. Astagfirullah aku kalah. Mboten enten. Minum khamr mau basmalah bismillah minum khamr. Mboten enten. Napa? Jauh dari dzikrullah. Atau yang kedua, wa yasuddakum anis shalah. Menjauhkan kita dari mengerjakan sholat. Nah, ini kalau judi dan khamr sudah jelas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para ulama itu meluaskan ayat ini bukan hanya kepada orang-orang yang bermain judi atau meminum khamr. Tetapi dalam kitab Al-Kaba'ir disebutkan faslun fi hukmi syatranj, pasal tentang hukum orang yang bermain catur. Berikut hukum dolanan catur ini, Pak. Bermain catur ini boleh apa tidak? Boleh, kapan jenengan. Tetapi ternyata banyak ulama yang mengharamkan. Sehingga dulu pernah ketika ada seorang figur YouTuber yang subscribernya itu 12 juta lebih. Pak Sarwiji gak ada apa-apanya. Nah itu dia membuat konten ditandingkannya dua orang yang bermain catur. Lah ketika viral video ini, diviralkan lagi pidato seorang ustadz kondang se-Indonesia, Ustadz Abdul Somad, tentang hukum bermain catur. Bagaimana beliau menyebutkan hukum bermain catur oleh para ulama? Ternyata beliau menyebutkan mayoritas ulama, jumhur ulama menyebutkan bermain catur itu hukumnya haram. Baik di dalamnya ada perjudian atau di dalamnya tidak ada perjudian, selama permainan itu permainan catur, maka hukumnya haram. Kalau permainan itu hanya permainan catur, maka dia haram, dosanya satu, bermain catur. Tapi kalau disertai dengan taruhan, disertai dengan judi, dosanya dua. Satu bermain catur, yang kedua judi, yang kedua maisir. Itu kata Ustadz Abdul Somad. Dan yang Muhammadiyah pripun? Muhammadiyah pripun enggak? Yang Mas sampai saya majelis tajwid enggak takut aku. Kalau dalam Muhammadiyah, saya mencoba mencari-cari fatwa majelis tajwid yang menyebutkan tentang hukum bermain catur. Ada satu pertanyaan yang mirip, tetapi mohon maaf belum sepenuhnya terjawab. Jadi pertanyaan itu menanyakan, apakah hukum catur itu haram? Karena dalam suatu hadis Nabi SAW mengharamkan perbuatan nardishir. Yang kedua, apakah arti dari nardishir tersebut? Hadis itu nyata Bapak Ibu sekalian. Man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain nardashir, faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi, maka seolah-olah orang tersebut melumasi tangannya
dengan daging babi dan juga dengan darah babi. Daging babi, darah babi. Ini kok halal apa haram? Haram. Berarti bermain nabishir ini sama dengan daging babi haram. Berarti bermain nabishir itu haram. Tetapi dari majelis tarjih menekankan nabishir yang dimaksud di dalam hadis itu bukanlah permainan catur. Tetapi yang dimaksud nabishir itu adalah permainan dadu. Senes gaple ini. Yang zamannya Nabi buatan enten gaple. Nah, tetapi nabishir itu adalah dadu. Berarti dadu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada sampai zaman sekarang. Lalu kemudian dalam jawaban itu disebutkan tentang keharaman nabishir, tentang arti dari kata nabishir. Sedangkan untuk pertanyaan yang lebih spesifik, gimana hukum catur, itu belum disebutkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau mungkin memberikan sedikit jawaban. Kalau misalkan kita ambil kaidah secara umum, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dari semua muamalah, asal dari semua permainan, asal dari semua makanan itu adalah boleh, itu adalah halal. Illa madallat dalil hatta yadullat dalil ala tahrimihi. Sampai adanya suatu dalil, satu bukti, satu nas, ayat, hadis atau ijma yang menyebutkan tentang keharaman perbuatan tersebut. Lah sekarang untuk permainan catur, ini kan perkawis muamalah. Sehingga kalau mau diharamkan, ada enggak hadis atau ayat yang menunjukkan tentang catur? Enggak ada. Lah berarti apa? Catur itu hukum asalnya adalah boleh, adalah mubah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam kaidah fikih, ada satu kaidah yang menyebutkan al-wasailu lahu hukmul maqasid. Sesuatu yang mubah itu, nek pengertian mubah niku kan, ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, atau dilakukan dan tidak dilakukan tidak dapat apa-apa, pahala nggak dapat, dosa nggak dapat. Itu kalau mubah secara asal. Tetapi ketika suatu perbuatan mubah dijadikan wasilah untuk perbuatan yang lain, maka hukum perbuatan yang mubah ini mengikuti tujuannya. Ketika perbuatan yang mubah, catur misalkan, itu mengantarkan seseorang kepada wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, memalingkan kita dari zikrullah, memalingkan kita dari mengerjakan sholat, maka hukum catur itu berubah jadi haram. Maka kalau ada yang main catur ning ngapunten, catur niku nek kalah sithik terus misuh-misuh, nah berarti itu haram. Kemudian bermain catur mikire ora wis-wis. Mikir ora mlaku-mlaku. 15 menit mikir, jalannya hanya satu langkah. Itu apa? Di dalamnya ada pemubadiran waktu. Maka bisa jadi menjadikan orang yang melakukan tersebut kepada keharaman. Sehingga catur itu, kata Ustadz Adi Hidayat, beliau majelis tabligh Muhammadiyah, tapi fatwa ini bukan dari majelis tabligh Muhammadiyah. Beliau menyebutkan untuk bermain catur itu hendaknya untuk orang yang bermain tidak perlu, satu, memalingkan dari zikrullah. Yang kedua, tidak perlu memalingkan dari mengerjakan sholat. Yang ketiga, jangan sampai menjadikan kita berlama-lama dengan perbuatan tersebut sehingga melupakan kesempatan beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat,
Jangan sampai dengan permainan catur menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian kepada orang lain. Waktu nek main catur nek kalah kok ngamuk-ngamuk, wis rasa catur. Nah, karena apa? Yang mubah itu mengarahkan kepada permusuhan. Sedangkan permusuhan di dalam Islam itu dilarang keras. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang yang beriman itu semuanya adalah ikhwah. Itu semuanya adalah saudara. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata selain ayat tadi bisa kita bawa untuk permainan catur, maka secara ilat, secara sebab hukum, senes ilat ini gini. Tapi ilatul hukmi, kausa hukum itu sama dengan orang yang bermain game online. Enten sing dolanan game online. Nek kon gadah putu terus game online ya pantes. Nek terus gadah anak bermain game online terus pantes. Nek kula sing main insyaallah pantes bae. Ustaz kok game online buatan pantes. Ya alhamdulillah ini HP kula steril buatan enten game. Nah, termasuk dalam game online atau game-game yang lain yang melenakan itu asalnya adalah mubah. Tetapi kalau di dalamnya ada sesuatu yang mengarahkan kepada maksiat, kepada perzinaan, kepada mengeraskan hati, kepada permusuhan, maka game online itu berubah hukumnya menjadi haram. Dan itu Bapak Ibu sekalian mungkin beberapa hal yang kita sampaikan tentang maisir atau tentang perjudian. Yang kemudian yang sedikit ini bisa menambahkan ilmu, menambahkan manfaat untuk diri kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Waktu saya kembalikan kepada moderator.